Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Ibu Dr. Ani Susanti MPDBI, Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bidang Sumber Daya Manusia, Kehartabendaan dan Administrasi Umum. Yang kami hormati Bapak Profesor Jamroni PhD, narasumber kuliah umum program studi PPKN pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan program studi PPKN UAD, hadir Ibu Syifa Siti Aulia MPD, Sekretaris Program Studi PPKN, kemudian Bapak Trisna Sukmayadi MPD, Kepala Laboratorium PPKN UAD, Bapak Mahmuda Ma'arif, kemudian Ibu Dr. Tri Wahyuningsi M.Hum, satu lagi Ibu Dr. Sumaryati M.Hum, mohon izin karena sedang berbagi tentang audit mutu internal di Badan Penjaminan Mutu Universitas Ahmad Dahlan. Yang kami hormati juga para mahasiswa program studi PPKN peserta kuliah umum pada pagi hari ini, para mahasiswa di luar program studi PPKN, peserta mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan atau mata kuliah pendidikan Pancasila yang hari ini hadir di ruangan ini ataupun yang menyimak secara langsung via YouTube PPKN dan Universitas Ahmad Dahlan. Yang pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat bertemu, bersilaturahmi, bertemu dalam majelis ilmu di ruangan yang sangat megah ini, Amphitheatrium Kampus 4 UAD. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan berkah kepada kita semua, memberikan banyak manfaat, terutama diberikan keberkahan karena kita melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, atba'in, serta kepada umatnya sekalian. Mudah-mudahan kita juga tergolong umatnya yang kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang pada kuliah umum program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tahun akademik 2022-2023 yang pagi hari ini tanggal 29 Mei 2023 mengangkat tema budaya demokrasi dan pendidikan. Tanggal ini juga tadi saya berseloroh dengan Pak Mahmuda, 29 Mei adalah 78 tahun yang lalu para pendiri bangsa mulai melaksanakan sidang di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 78 tahun yang lalu di hari yang sama para pendiri bangsa mulai bersidang untuk menentukan pendirian negara Indonesia merdeka. 3 hari lamanya, tanggal 29 sampai tanggal 1 Juni, 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Mengangkat tema budaya demokrasi dan pendidikan yang kali ini menghadirkan narasumber adalah Profesor Jamroni PhD. Kami sekaligus memperkenalkan diri Bu Wadek dan para peserta, para mahasiswa. Profesor Jamroni PhD ini adalah dosen sekaligus guru besar program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan. Tepuk tangan untuk beliau.
Profesor Jamroni sejak bergabung di UAD, Bu Wadek, ini belum ada acara resmi penerimaan di lingkungan program studi PPKN, baru di tingkat universitas. Karena itu saya tadi sudah matur ke Prof. Jamroni, kalau acara ini juga sekaligus sebagai penerimaan resmi beliau di lingkungan program studi PPKN UAD. Sekaligus juga kami memperkenalkan beliau kepada Sivitas Akademika program studi PPKN UAD. Prof. Jamroni sudah ada jadwal kuliah tim dengan Pak Mahmud Ma'arif. Ya. Jadi beberapa waktu yang lalu ketika beliau bergabung, kemudian kita pasangkan tim dengan Pak Mahmud Ma'arif dalam mata kuliah Studi Sosial dan Budaya Indonesia. Mata kuliah yang sebenarnya menjadi concern beliau karena latar belakang beliau S2 dan S3-nya di bidang studi sosial, Prof ya, di bidang studi sosial. Karena itu sangat pas kalau kemudian mengampu bidang mata kuliah studi sosial dan budaya Indonesia, selain juga beliau konsentrasi juga di bidang penelitian sosial. Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin yang berbahagia, kuliah umum program studi PPKN kali ini dihadiri selain oleh peserta dari mahasiswa program studi PPKN, juga seperti tadi kami sampaikan, dihadiri juga oleh para mahasiswa peserta mata kuliah PKN dan mata kuliah Pancasila, serta juga kami mengundang para alumni. Di sini tampak hadir alumni antara lain Mas Cecep Wijaya, beliau alumni yang sekarang sedang melanjutkan studi juga di program studi PPKN S2 Universitas Negeri Yogyakarta. Selain itu para alumni yang lain insya Allah nanti menyimak lewat tayangan YouTube PPKN dan UAD. Pilihan tema yang disajikan pada kuliah umum kali ini adalah budaya demokrasi dan pendidikan, sebuah pilihan tema yang kami rasa ini sangat penting kita pahami, kita ketahui sekarang, apalagi di tahun politik 2023 dan 2024. Ini tahun politik di mana tanggal 14 Februari 2024 kita akan melaksanakan pemilihan umum. Bukan hanya memilih anggota legislatif, DPR pusat, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dan Dewan Perwakilan Daerah, tetapi juga kita akan memilih presiden dan wakil presiden. Sudah sejak lama sebenarnya sebelum masuk ke tahun politik ini, dinamika politik berkaitan dengan siapa yang akan menggantikan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin itu terus menjadi wacana di berbagai media dan dalam kehidupan kebangsaan kita. Ya. Sampai sekarang belum ada yang ditetapkan sebagai calon presiden dan wakil presiden karena memang tahapannya belum. Tetapi calon anggota legislatif sudah sudah selesai melaksanakan pendaftaran. Di MK sendiri sedang dibahas tentang sistem pemilihan umum. Apakah kita akan menggunakan sistem pemilihan umum terbuka, proporsional terbuka atau proporsional tertutup. Partai politik sebagian besar sebenarnya menolak sistem proporsional tertutup, tetapi ada satu partai politik yang menginginkan proporsional terbuka. Dan kalau kita perhatikan dinamikanya, nampaknya gitu MK akan segera memutuskan di tengah proses pemilu yang sedang berjalan, nanti MK akan segera memutuskan apakah proporsional terbuka atau tertutup. Demikian juga dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, kita punya hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokrasi, ya, mengikuti
sebagai peserta, barangkali di sini sebagai peserta pemilihan umum nanti kita akan mendapati 5 kertas suara ya kalau tidak salah. Legislatif tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, kemudian DPD dan satu lagi presiden. Nah, kita tentu diminta untuk melaksanakan, menunaikan hak kita untuk memilih anggota legislatif, kemudian senat, ya, DPD dan juga presiden dan wakil presiden. Pemilihan-pemilihan itu tentu saja harus didasari oleh sikap, kemudian karakter, kemudian pengetahuan dan partisipasi kita secara aktif, kemudian bebas dan dilandasi oleh semangat toleransi, kebebasan berpendapat, berbeda tidak jadi masalah, pilihan berbeda tidak jadi masalah, pilihan presiden berbeda juga tidak jadi masalah, yang terpenting kita tetap dalam satu naungan negara kesatuan Republik Indonesia, ya, berbineka tetapi tunggal ika. Apa yang nanti akan disampaikan oleh Prof. Zam mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan kepada kita tentang bagaimana budaya demokrasi semestinya yang kita laksanakan dewasa ini, sekaligus bagaimana peran pendidikan. FKIP sebagai lembaga pendidikan ini sangat penting mendorong para peserta didik, para mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kehidupan kebangsaan, berpartisipasi dalam urusan politik, termasuk juga membangun kesadaran diri tentang hak dan kewajiban konstitusionalnya sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menyukseskan hajatan 5 tahunan. Mudah-mudahan tidak berubah 5 tahunan, tetap dilaksanakan 14 Februari 2024. Kepada Ibu Wakil Dekan, Bu Ani, kami mohonkan pada saatnya nanti memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kuliah umum pada pagi hari ini. Kepada Prof. Zamroni kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk nanti berbagi tentang budaya demokrasi dan pendidikan. Kepada para mahasiswa peserta kuliah umum, kami ucapkan selamat mengikuti kuliah umum pada pagi hari ini. Mudah-mudahan keluar dari ruangan ini nanti teman-teman para peserta mendapatkan pencerahan, terutama tentang bagaimana membangun budaya demokrasi melalui jalur pendidikan dan bagaimana kita mempunyai sikap dan karakter demokrasi ketika melaksanakan berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum 2024 yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.